Bagaimana jika di dunia ini tidak ada agama? Pertanyaan ini sering menggoda para filsuf dan ilmuwan sosial, bukan karena jawabannya sederhana, tapi justru karena ia mengguncang ke dasar cara manusia memahami makna, moral, dan identitas. Jadi, mari kita bedah perlahan, bukan untuk menilai benar atau salahnya, tapi untuk melihat apa yang mungkin terjadi jika dunia tanpa agama. Jadi, selamat datang di What If. Mari kita coba melakukan eksperimen pemikiran gila. Bagaimana jika dunia tanpa agama? Dunia tanpa agama. Jadi bayangkan sejak awal sejarah, manusia tidak pernah mengenal konsep agama, Tuhan, surga, atau dosa. Tidak ada kitab suci, tidak ada tempat ibadah, tidak ada ritual doa. Namun manusia tetap punya hal yang sama. Rasa takut, rasa cinta, kehilangan, dan keinginan untuk memahami sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Jadi sejak manusia pertama kali menatap langit, melihat matahari, melihat bulan, dan melihat bintang-bintang, ada rasa yang tak pernah hilang, yaitu rasa kagum. Dan dari rasa kagum itulah lahir pertanyaan. Dan dari pertanyaan itu lahirlah sebuah keyakinan. Pertanyaan pertama muncul, apakah manusia akan tetap mencari makna? Jawabannya, ya, tapi maknanya akan dicari di tempat lain. Jadi kalau agama tidak pernah ada, manusia tetap akan mencari jawaban. Hanya saja mungkin bukan lewat iman, melainkan lewat logika atau lewat observasi. Jadi mungkin sejak awal manusia akan menjadi makhluk yang sepenuhnya rasional. Segala misteri tidak dijawab dengan kehendak Tuhan, tapi dengan hukum alam. Kemudian dari etika dan moral tanpa agama. Jadi tanpa agama, dunia mungkin akan terlihat lebih bersih dari konflik spiritual. Tidak ada perdebatan sosial, siapa yang paling benar, siapa yang salah, tidak ada radikalisme. Tapi jangan buru-buru bahagia dulu, karena manusia pada dasarnya adalah makhluk tribal atau makhluk yang suka membagi menjadi kita dan mereka. Jadi salah satu peran besar agama adalah membentuk moral, memberikan aturan tentang mana yang baik dan mana yang buruk. Tapi tanpa agama, sistem moral mungkin tetap bisa ada, tapi basisnya akan berubah. Bukan lagi berasal dari perintah Tuhan, melainkan dari atas dasar rasionalitas sosial. Agama, suka atau tidak, selama ini adalah menjadi sistem kontrol sosial paling sukses dalam sejarah. Makanya tanpa agama yang tersisa hanyalah ego, insting bertahan hidup, dan kalkulasi untung rugi. Bayangkan dunia tanpa konsep dosa atau karma, kita akan hanya punya generasi manusia yang melakukan kebaikan bukan karena moral, tapi karena algoritma sosial menilai itu efisien. Jadi manusia akan menjadi mesin yang rasional, membantu orang lain hanya jika meningkatkan citra mereka, mendapatkan keuntungan, atau hanya sekedar untuk mencari peluang evolusi. Jadi manusia tanpa takut dosa akan menganggap pembunuhan, manipulasi, atau eksploitasi sebagai sekedar strategi kompetitif. Bukan berpikiran karena ini sebuah kejahatan, bukan berpikiran karena ini sebuah kesalahan, hanya karena berpikir logis. Jadi dunia tanpa agama mungkin akan lebih rasional, tapi juga akan lebih dingin secara emosional. Oke, kemudian selanjutnya dari ilmu pengetahuan dan perkembangan sains. Tanpa agama, sains mungkin akan berkembang lebih cepat dari apa yang kita pikirkan, karena tidak ada lagi larangan dogmatis terhadap eksperimen atau teori-teori yang bertentangan dengan kitab suci. Karena sejarah membuktikan bahwa banyak ilmuwan seperti Galileo yang sempat dibungkam atas nama keimanan. Namun, di sisi lainnya tanpa dorongan spiritual untuk mencari kebenaran yang hakiki atau menyelami ciptaan Tuhan, mungkin rasa kagum terhadap alam semesta akan berkurang. Sains mungkin bisa tumbuh kuat, tapi akan kehilangan sentuhan puisi dan rasa takjub yang lahir dari spiritualitas. Namun kenyataannya agama selama ini menahan manusia untuk tidak bermain-main peran sebagai Tuhan. Tanpa agama, manusia mungkin akan memodifikasi DNA sesuka hati, menciptakan makhluk baru, menghidupkan kembali yang mati, memanipulasi pikiran. Jadi mungkin semuanya terdengar indah, tapi semua dilakukan tidak dengan dasar kesadaran, tanpa empati, tanpa rasa bersalah, dan mungkin tanpa makna. Jadi kita mungkin akan menjadi dewa, tapi dewa dengan versi yang cacat. Makhluk yang bisa segalanya, tapi tidak tahu untuk apa. Selanjutnya dari sisi politik dan kekuasaan. Tanpa agama, banyak peperangan besar yang mungkin tidak pernah terjadi, seperti contoh perang salib, konflik sektarian, hingga diskriminasi yang berbasis keyakinan. Semuanya tidak akan muncul. Dunia mungkin terlihat damai di permukaan, tapi manusia akan selalu mencari
identitas untuk membedakan yang tadi itu, yang kita dan mereka. Jadi tanpa agama, perpecahan bisa bergeser ke hal-hal yang lain, misalnya tentang ras, ideologi, ekonomi, atau mungkin tentang fanatisme teknologi. Jadi artinya konflik itu akan selalu ada, hanya saja konflik ini akan berganti bendera. Kemudian dari sisi seni, budaya, dan spiritualitas, tanpa agama, seni akan menjadi pornografi rasional. Agama adalah sumber rasa kagum, dan dari rasa kagum itu, maka lahirlah seni, lukisan, musik, puisi, arsitektur. Jadi seni mungkin akan tetap dan akan selalu hidup, tapi ekspresi spiritualnya akan tergantikan oleh filsafat, sains, dan eksistensialisme. Seni akan menjadi simulasi, bukan lagi ekspresi spiritual, melainkan sebuah produk algoritmik yang memicu dopamin. Karya hanya diciptakan untuk engagement, bukan lagi tentang sebuah pencerahan. Jadi tanpa agama, seni kehilangan mengapa, dan ia hanya akan menjadi bagaimana. Namun manusia tetaplah makhluk yang butuh transendensi, butuh merasa terhubung pada sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Maka agama mungkin lenyap, tapi spiritualitas itu tidak akan lenyap, dan mungkin akan lahir kembali dengan bentuk wajah yang lain mungkin. Jadi mungkin beberapa meditasi universal, filsafat hidup, atau keyakinan pada energi alam semesta. Jadi agama akan berubah menjadi hal-hal yang semacam itu. Tanpa agama, cinta akan kehilangan kedalaman. Cinta sejati dalam bentuknya yang paling murni lahir dari rasa kagum dan pengorbanan. Dua hal yang sangat religius. Jadi tanpa konsep spiritual, cinta akan direduksi menjadi reaksi kimia dan sebuah kebutuhan sosial saja. Manusia akan mencintai seperti robot berdasarkan kesesuaian algoritma. Ya, bukan tentang karena perasaan. Tidak ada lagi cinta yang absurd, tidak ada lagi cinta yang gila atau cinta yang tak masuk akal. Karena semua yang tidak logis itu akan dianggap sebagai sebuah kecacatan sistem. Tapi bukankah justru di sanalah letak kemanusiaan kita, di mana tentang absurdnya cinta, tentang keinginan untuk memberi tanpa alasan, tentang doa-doa yang mungkin tak pernah dijawab. Jadi tanpa agama, cinta mungkin akan kehilangan jiwa. Ia hanya akan menjadi sebuah perhitungan biologis. Dan ini adalah bagian yang paling beratnya, dunia tanpa harapan akhirat. Tanpa agama, tidak ada kehidupan setelah mati. Kepercayaan tentang dunia akhirat tidak ada. Tidak ada surga untuk dituju, tidak ada neraka sebagai tempat penghakiman. Jadi ketika seseorang meninggal, maka itu adalah benar-benar akhir dari hidup mereka. Jadi mungkin sebagian orang akan merasa panik, merasa hidup yang mereka jalani ini adalah sia-sia karena tidak ada balasan dari apa yang mereka lakukan. Tapi sebagian lagi akan hidup dengan lebih sadar karena tanpa janji keabadian, kita akan menjadi tahu bahwa waktu kita sangat terbatas. Kita akan lebih menghargai, jauh lebih menghargai waktu yang kita punya. Kita akan lebih menghargai kasih sayang, lebih cepat memaafkan, lebih tulus dalam membantu. Semuanya kita lakukan bukan demi pahala, tapi karena inilah satu-satunya hidup yang kita punya. Jadi dunia tanpa agama bisa jadi dunia tanpa harapan setelah kematian, tapi juga akan menjadi dunia dengan rasa syukur yang lebih nyata terhadap kehidupan. Kemudian terakhir yang menjadi kesimpulan adalah dunia tanpa agama adalah dunia yang berbeda, tapi dunia yang masih manusiawi. Jika dunia tanpa agama, manusia tidak serta-merta akan menjadi monster atau akan menjadi malaikat. Kita hanya akan menemukan cara baru untuk mencari makna. Manusia akan selalu mencari makna dan tidak akan pernah berhenti mencari makna. Mungkin kita akan jauh lebih logis, tapi juga akan lebih kosong. Mungkin juga kita akan lebih damai, tapi juga akan lebih kehilangan arah. Agama mungkin bukan hanya sekedar sistem keyakinan, tapi ia adalah cermin dari kebutuhan terdalam kita sebagai manusia akan makna, akan keteraturan, dan harapan. Jadi dunia tanpa agama bukan berarti dunia tanpa moral, tapi dunia yang tidak ada lagi mitos pengikat bersama. Dan tanpa mitos itu, manusia mungkin akan terus mencari dan terus mencari. Kemudian pada akhirnya akan menciptakan agama yang baru. Mungkin dalam bentuk ideologi, mungkin dalam bentuk sains, bahkan kecintaan kepada teknologi. Jadi kita bisa menghapus simbol, kita bisa menghapus ritual, kita bahkan bisa menghapus doktrin. Tapi ada satu hal yang kita tidak bisa hapus, yaitu kerinduan terdalam manusia tentang merasa bahwa hidup ini harus punya makna yang lebih besar dari apa yang kita tahu dari diri kita sendiri. Dan mungkin justru disitulah agama yang sejati. Bukan sekedar sistem, tapi dorongan untuk terus mencari, terus bertanya, dan terus mencintai. Ya, walaupun meski jawabannya tidak pernah pasti. Dan
Mungkin kalau dunia tanpa agama benar-benar ada, manusia akan menatap langit dan diam-diam masih akan berbisik dalam hati. Terima kasih, terima kasih. Entah berterima kasih kepada siapa, tapi terima kasih bahwa aku masih hidup hari ini. Terima kasih untuk kamu yang sudah menonton. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dan tunggu video kami selanjutnya.